Kabupaten 50 Kota merupakan salah satu dari 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten yang beribu kota Sari Lama ini adalah sering disebut terulinya Sumatera Barat. Sebagian besar ikon pesona alam Sumatera Barat berada di kabupaten ini. Berwisata ke Sumatera Barat adalah berkunjung ke Kabupaten 50 Kota. Kabupaten 50 Kota diapit oleh 4 kabupaten dan 1 provinsi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman, serta Provinsi Riau. Posisi ini sangat strategis. Kabupaten 50 Kota tumbuh sebagai daerah yang dinamis karena berada di daerah perlintasan. Tentu, ini sangat menguntungkan dalam perkembangan perekonomian dan pariwisata. Tidak diragukan lagi, kabupaten yang terdiri dari 13 kecamatan ini pun peluang emas para investor untuk berinvestasi. Topografi daerah Kabupaten 50 Kota bervariasi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit. Dikelilingi 3 buah gunung berapi yang tidak aktif, yaitu Gunung Sago, Gunung Bungsu, Gunung Sanggul, serta 13 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan atau irigasi. Kondisi alam dengan topografi seperti ini nyaris sempurna. Buminya subur dan banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kecamatan Kapur 9. Komoditi ini telah menjadi komoditi spesifik Provinsi Sumatera Barat yang mengisi pasar dunia sampai 80%. Kecamatan Kapur 9 merupakan penghasil tanaman gambir terbesar di Indonesia. Tercatat setiap tahun sekitar 20.000 ton gambir diekspor melalui perusahaan swasta. Sebagian besar petani gambir di daerah ini masih mengolah secara tradisional dan dilakukan secara turun-temurun. Mulai dari cara budidaya, panen, serta proses ekstraksi atau pengempaan, masih menggunakan peralatan sederhana, minim teknologi. Akibatnya, mutu gambir yang dihasilkan tidak dapat dikontrol dengan baik. Adanya bahan dan kotoran yang tercampur dalam gambir mengurangi kadar katechin dan aroma. Harga gambir yang dinikmati petani pun jauh lebih kecil dari harga pasaran internasional. Komoditas tradisional ini adalah peluang investasi yang menjanjikan, sebab gambir sangat banyak manfaatnya sebagai teman pinang untuk penyirik, campuran industri minuman, kosmetika, obat-obatan, dan lain-lain. Agar potensi ini tergarap secara optimal, pemerintah dan para investor hendaknya mendorong dan mendukung para petani gambir untuk memproduksi gambir sesuai kriteria Mutu Standar Nasional Indonesia atau SNI.
Potensi pertanian yang berpeluang besar untuk menjadi sebuah agrobisnis adalah jeruk siam. Jeruk siam ini kultivar dari Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ome, Kabupaten 50 Kota. Jeruk siam dijadikan sebagai pilot project di daerah tersebut. Luas kawasan yang telah ditanami jeruk siam ini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Jeruk siam ini pun diberi nama sesuai daerah pengembangannya, yaitu jeruk siam Gunung Ome atau Jesigo. Jesigo memiliki kualitas produksi yang tidak kalah bersaing dengan kualitas jeruk impor. Saat ini, pemasaran buahnya sudah menembus beberapa pasar modern. Hasil survei juga menyebutkan bahwa jeruk Gunung Ome bisa dikatakan menduduki kualitas nomor 1 dibanding jeruk daerah lain. Jeruk Gunung Ome memiliki rasa manis dan buah relatif besar. Jesigo juga mempunyai kekhasan aroma dan kerenyahan tersendiri serta lebih tahan simpan dibanding jeruk-jeruk lainnya. Setelah dinobatkan sebagai varietas unggul nasional, penanaman bibit jeruk Jesigo meluas hingga keluar wilayah Gunung Ome seperti Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Sebagian juga ditanam di Kecamatan Bukit Barisan dan Suliki. Kedepannya, diharapkan adanya para investor untuk mengembangkan lebih luas produksi jeruk siam Gunung Ome ke daerah-daerah lain, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, bukan hanya bagi masyarakat Kabupaten 50 Kota atau Provinsi Sumatera Barat, tetapi menjadi komoditi andalan nasional. Kakao, atau lebih dikenal dengan coklat, merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Kabupaten 50 Kota. Tanaman ini juga dikembangkan terutama di Kecamatan Gunung Ome, Suliki, dan Gugua. Di Gugua terdapat salah satu jenis kakao unggul BL50. Kakao BL50 berasal dari hasil seleksi partisipatif, mempunyai beberapa keunggulan, antara lain panjang buah 30-35 cm, jumlah biji per buah 40-50 biji, berbuah sepanjang tahun, produksi sekitar 4-4,5 kg biji kering per batang per tahun atau setara dengan 4,4-4,95 ton biji kering per hektar per tahun. Kakao klon unggul BL50 ini telah dilepas secara resmi sebagai klon kakao unggul nasional oleh Kementerian Pertanian pada akhir bulan April 2017. Saat ini telah dilakukan pembibitan kakao unggul BL50. Di samping itu, untuk meningkatkan produktivitas kakao masyarakat yang sudah tidak produktif lagi, juga dilakukan perbaikan budidaya melalui kegiatan sambung samping dengan klon unggul kakao BL50. Keunggulan kakao ini harapan baru bagi petani kakao di Kabupaten 50 Kota. Di bidang perikanan, Kabupaten 50 Kota juga memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama ikan gurami merah. Peternakan ikan ini banyak kita temui di Kecamatan Luak dan Mungkap. Selain kolam pemeliharaan ikan untuk dikonsumsi,
Kabupaten 50 Kota juga melakukan pembudidayaan pembibitan ikan, di mana bibit-bibit ikan ini didistribusikan sampai ke kabupaten lainnya. Inilah jenisnya ikan gurami sago yang sudah dipatenkan dengan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 356 tahun 2018. Ikan ini ikan asli Negari Mungo yang kita proses dan kita kembangkan melalui pemijahan langsung di negari ini, di mana sebelum pada pemijahan itu kita terlebih dahulu melihat mana jantan, mana betina yang sudah matang, yang bisa kita pijakan. Sebagai ciri-ciri yang jantan, ini dapat kita jelaskan bahwa kepala daripada yang jantan ini agak menonjol, kemudian bibir bawahnya tebal, kemudian yang betinanya itu kepala tipis dan bibir bawah daripada ikan ini juga tipis. Sebelum kita memijah, terlebih dahulu kita mencari atau melihat tanda-tanda ikan yang sudah matang. Sebagai tanda-tanda khusus adalah yang pertama, induknya itu kepala bagian atas itu sudah lunak, lembek. Kalau kita raba itu sudah lembek. Kemudian ujung ekor daripada ikan ini itu tipis dan halus. Kalau itu sudah terjadi, sudah kita dapatkan, berarti ikan itu sudah matang dan sudah siap untuk dipijahkan. Kali ini kita langsung melakukan pemijahan di tempat yang spesial untuk pemijahan. Kegiatannya adalah memasukkan induk ke dalam kolam pijah. Kita pasang tempat dia membuat sarang. Lebih kurang 2 atau 3 hari setelah kita lakukan pemasangan ini, setelah selesai nanti sarang yang dibuat, kemudian baru induk ini akan mijah atau mengeluarkan telur ke dalam sarang itu. Setelah ikan ini mijah, bisa kita biarkan induknya yang melahirkan atau menetaskan. Kemudian ada satu lagi cara, yaitunya setelah telur dikeluarkan ke sarang, kemudian telur itu kita panen. Telur kita panen, kemudian kita pindahkan ke baskom, dan disitulah nanti proses penetasannya terjadi. Sekarang kita berada di rumah tetas. Jadi dari proses yang kita lakukan pemijahan itu, nanti setelah ikan itu bertelur, proses selanjutnya di rumah tetas ini. Proses penetasannya itu kita lakukan dengan suhu yang agak tinggi. Minimal suhunya 28 derajat Celcius. Kemudian kita lengkapi dengan aerasi atau gelembung-gelembung udara sebagai sumber oksigen daripada telur ikan ini. Kemudian setelah umur sampai 20 hari di baskom, kemudian akan kita pindahkan nanti ke bak-bak pemijah. Ini kita ada bak-bak pemijah nanti yang akan kita pindahkan dari baskom ke bak pemijah ini. Itu akan berlangsung selama lebih kurang 1 bulan. Setelah 1 bulan, lalu ikan-ikan yang ada di bak ini nanti akan kita pindahkan ke kolam tanah.